Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Subarka dari kelas 5C. Baiklah, video kali ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Asmara. Soal yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang alat peraga dan evaluasi atau penilaian, dan bagaimana hubungannya KKM siswa? Jelaskan dengan alasan. Nah, jadi yang pertama yaitu alat peraga. Alat peraga ini adalah salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman siswa yang konsep yang telah diajarkan. Dan yang kedua itu evaluasi. Evaluasi ini atau penilaian merupakan salah satu proses untuk mengukur pencapaian siswa atau hasil belajar siswa. Dan juga evaluasi ini dilakukan berbagai macam bentuk seperti tes tertulis, tugas proyek, dan sebagainya. Dan bagaimana hubungannya dengan KKM siswa? Jadi hubungannya yang pertama alat peraga. Alat peraga ini membantu siswa memahami konsep-konsep yang telah diajarkan. Dan yang kedua itu evaluasi. Evaluasi ini yaitu membantu siswa untuk mengidentifikasi pemahaman siswa tersebut. Baiklah, soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang silabus atau ATP dan kurikulum serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jadi, silabus atau ATP ini merupakan suatu dokumen yang menggambarkan tentang struktur pembelajaran yang akan diajarkan dalam suatu kurikulum. Sedangkan kurikulum merupakan panduan yang menurut suatu proses di suatu lembaga pendidikan. Dan bagaimana hubungan keduanya antara silabus dan kurikulum? Nah, jadi yang pertama silabus merupakan bagian dari kurikulum, dan yang kedua silabus memberikan implementasi bagi kurikulum, dan yang terakhir yaitu ketiga, kurikulum memberikan kerangka dan fleksibilitas bagi silabus. Dengan demikian, silabus atau ATP dan kurikulum ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam suatu proses pembelajaran. Baiklah, soal yang ketiga yaitu apa perbedaan antara sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jadi sumber itu adalah yang pertama sumber relevan. Nah, sumber relevan ini adalah sumber informasi yang diajarkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, sumber ini juga bisa berupa teks, buku, makalah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sumber digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dan yang keempat, sumber sebagai bahan acuan yang digunakan oleh guru. Sedangkan media itu alat yang digunakan untuk pemahaman siswa. Dan yang kedua, media itu memfasilitasi pemahaman siswa. Dan yang ketiga, media dapat menggantikan bahan metode pengajaran yang tradisional. Dan bagaimana hubungan kedua antara sumber dan media? Yang pertama, media dapat menggantikan sumber, dan yang kedua, media dapat sebagai pengganti menyajikannya sumber. Nah, dengan demikian antara media dan sumber ini saling melengkapi. Baiklah, soal yang keempat yaitu, menurut saudara, bagaimana hubungan antara konsep pembelajaran fikih dengan tujuan standar kompetensi? Jelaskan. Menurut saya hubungannya sangat erat. Karena kenapa? Yang pertama yaitu konsep pembelajaran fikih ini sebagai dasar pengetahuan, dan yang kedua konsep pembelajaran fikih ini sebagai landasan etika dan moral, dan yang ketiga konsep pembelajaran fikih ini sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsep dalam pembelajaran fikih ini memberikan landasan pengetahuan, etika, moral, dan pedoman dalam pengambilan keputusan dengan tujuan dan standar kompetensi dalam konsep pembelajaran fikih.
Baiklah, soal yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui tentang model dan metode serta bagaimana hubungan keduanya, jelaskan dengan alasan. Jadi model itu merujuk kepada representatif sederhana dari suatu fenomena atau sistem yang lebih kompleks. Sedangkan metode yaitu merujuk kepada prosedur yang digunakan dalam pengambilan data, menganalisis informasi, serta memecahkan masalah secara sistematis. Dengan demikian, model dan metode ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam upaya memahami dan menganalisis fenomena atau sistem yang lebih kompleks. Mungkin sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.